Halo semua, kembali lagi di Solusi Matika. Pada video kali ini, kita akan membahas soal semifinal KMNR 21 tahun 2026 dari KPM yang baru aja terlaksana belum lama ini ya. Yuk kita langsung bahas ke soal nomor 1 ya. Suatu operasi bintang didefinisikan sebagai A bintang B sama dengan A dikali B dikurangi B. Contohnya di sini nanti baca sendiri ya. Yang ditekan nanti berapakah nilai A yang memenuhi 5 bintang 6 sama dengan 7 bintang A. Ini opsi jawabannya 4, 9, 10, 14 sama 18. Yuk kita bahas. Langsung ke sini ya, langsung ke tujuan ke sini. Di sini disediakan atau ditanyakan 5 bintang 6 sama dengan 7 bintang A, nanti nilai A-nya berapa? Oke, ini operasi khusus, ada operasi bintang, nanti aturannya sesuai dengan ini. Jadi paduan nanti kita ini ya. Yuk kita kerjakan. 5 bintang 6 berarti di sini A-nya 5, B-nya 6. Nah, kita lakukan operasi seperti ini. Berarti yang sebelah kiri jadinya 5 kali 6 dikurangi dengan 6. Yang sebelah kanan 7 bintang A berarti juga gitu. A-nya 7, B-nya A. Besar gini ya. Berarti kalau 7 bintang A jadinya 7 kali A dikurangi dengan A gitu. Oke, ini kita proses. Kita hitung ya. 5 kali 6 kan 30. 30 dikurangi 6 jadinya 24. Yang kiri 24, terus yang kanan 7 kali A kan 7A. 7A dikurangi dengan A jadinya 6A. Nah, dari sini dengan mudah kita dapatkan nilai A-nya sama dengan 4. Jadi jawaban yang benar di sini yang opsi yang A. Yuk, lanjut ke soal berikutnya ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah segi 6 beraturan memiliki keliling 24 cm. Yang ditanyakan panjang diagonal terpanjangnya adalah berapa? Opsi jawabannya di sini 4 akar 3, 6, 6 akar 2, 8 sama 8 akar 2. Ya, langsung kita bahas. Pertama kita gambar dulu segi 6 beraturan. Oke. Ini segi 6 beraturan, ada 6 sisi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang panjang sisinya sama semua, karena beraturan ya. Kemudian kelilingnya 24. Nah, di sini kalau kita jumlahkan kelilingnya ini sama dengan 24. Berarti masing-masing sisi ini panjangnya 24 dibagi dengan 6 karena ada 6 sisi. Berarti panjang sisinya di sini semuanya 4. 4, 4, 4, 4, 4, 4 gitu. Gitu ya. Kemudian di sini ada keterangan diagonal ya. Nah, diagonal itu gini. Ini diagonal. Ini diagonal, ini diagonal, ini juga diagonal. Ada juga diagonal yang lain. Nah, ini juga diagonal. Ini diagonal, ini juga nanti juga diagonal ya. Ini diagonal itu. Jadi ya garis yang menghubungkan titik-titik sudutnya itu sebagai diagonal. Oke, kalau kita mati lagi ya. Ini kan segi 6 beraturan, berarti ini sudutnya sama semua. Ini 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat itu. Oke, karena 360 dibagi dengan 6. Kemudian ini juga sama, nanti ini 60 derajat, ini juga 60 derajat. Intinya nanti jadinya ini segitiganya segitiga sama sisi. Oke, jadi panjangnya ini 4, yang ini juga 4, yang lain juga 4. 4, 4, 4, 4 gitu. Gitu ya. Nah, jadi kita tahu di sini panjang diagonalnya ini adalah 8. Oke, ini juga 8, ini juga 8. Nah, terus panjang diagonal ini, nah ini kan nanti kita dapatkan dari pertama ini ya. Dari segitiga ini ya. Garis kuning ini nanti pasti nanti panjangnya kurang dari 4. Gitu kan? Berarti 2 kali ini nanti panjangnya pasti kurang dari 8. Oke, jadi otomatis diagonal yang terpanjang ya yang ini. Yang 4 sama 4 ini jadinya 8. Gitu ya. Yang terpanjang diagonalnya adalah 8. Berarti opsi jawaban yang benar adalah yang D ini. Oke. Yuk lanjut ke soal berikutnya, ke soal nomor 3. Ini tentang notasi faktorial ya. Diberikan n faktorial sama dengan n dikali n-1 dan seterusnya sampai 321. Ini notasi faktorial. Harusnya sudah tahu semua ini ya. Kemudian yang ditanyakan di sini bentuk panjang ini ya. 2027 faktorial ditambah 2026 faktorial dibagi 2026 faktorial dan seterusnya ini. Oke, opsi jawabannya di sini 6085, 6084, 6083, 6082 sama 6081. Oke, ini soalnya kelihatannya ruwet kan? Yuk kita bahas ya. Gini, dari yang pertama ini coba kita jabarkan dulu ya. 2027 faktorial ditambah 2026 faktorial per 2026 faktorial. Oke, ini kan kalau kita amatikan ini sama-sama ada 2026 faktorial. Kemudian yang di sini 2027 faktorial kan bisa kita jabarkan menjadi
2027 dikali dengan 2026 faktorial. Gitu ya. Jadi nanti semuanya di sini ada 2026. Oke, berarti yang atas ini karena sama-sama ada 2026 faktorial, berarti bisa kita jumlahkan menjadi 2027 ditambah 1. Berarti 2028 dikali 2026 faktorial per 2026 faktorial. Nah, ini kan sama kan? Ini sama berarti bisa hilang, hasilnya tinggal sama dengan 2028. Ya, berarti yang ini bentuknya jadi atau nilainya menjadi 2028. Nah, dengan langkah yang sama, yang lain juga gitu nanti. Ini ya, yang tengah ini. 2026 faktorial ditambah 2025 faktorial per 2025 faktorial gitu. Nah, ini juga sama-sama ada 2025. Oke. Yang ini bisa kita ubah jadi 2026 dikali 2025 faktorial. Gitu ya. Nanti kan semuanya ada 2025 kan ini kan. Yang atas kita jumlahkan berarti 2026 sama 1. Berarti 2027 dikali dengan 2025 faktorial per 2025 faktorial. Gitu ya. Ini kan coret juga kan? Coret juga berarti masih 2027. Gitu kan? Berarti yang tengah ini nilainya sama dengan 2027. Terus yang belakang. Yang belakang ini 2025 faktorial ditambah 2024 faktorial per 2024 faktorial. Ini juga sama kayak tadi ya, kita bikin sama-sama ada 2024. 2025 bisa kita ubah menjadi 2025 dikali 2024 faktorial. Nah, ini sama-sama ada 2024 faktorial, berarti jumlahkan 2025 sama 1. Berarti 2026 dikali dengan 2024 faktorial. Nah, ini bisa kita coret lagi, jadinya 2026. Gitu kan? Yang ditanyakan jumlahnya, ini tambah ini tambah ini. Berarti kita jumlahkan 2028 ditambah 2027 ditambah 2026. Ini kalau kita jumlahkan hasilnya sama dengan 6081. Oke, berarti jawaban yang benar yang opsi yang E, 6081. Yuk, lanjut ke soal berikutnya, ke soal nomor 4. Kita baca dulu. 5 buah mesin lampu memproduksi 15 barang dalam 15 menit. Yang ditanyakan berapa banyak mesin tambahan agar dapat memproduksi 168 barang dalam waktu 1 jam. Gitu ya. Ini soal nalar biasa ya, nggak pakai rumus apa-apa. Yuk kita bahas. Pertama gini, ada keterangan di situ mesin, ada mesin sebanyak berapa itu, terus barang yang diproduksi dalam waktu berapa menit, gitu ya. Pertama keterangannya di sini ada 5 mesin. 5 mesin memproduksi 15 barang dalam waktu 15 menit. Oke. Nah, dari sini nanti tujuan kita ke memproduksi 168 barang, gitu kan? Ini kan 15 barang kan? Nanti tujuan kita ke 168 barang, terus tujuan kita dari 15 menit ke 1 jam atau ke 60 menit. Nanti butuh mesin berapa tambahnya. Oke. Nah, di sini prosesnya gini. Pertama kita ubah dulu. Ini kan awalnya 15 menit kan? Kita ubah dulu kalau 1 jam atau ke 60 menit. Jadi dalam waktu 60 menit dia dapat memproduksi barang berapa dengan mesinnya sama 5. Oke, jadi di sini kalau 15 menit 15 barang, berarti kalau 60 menit berarti kan kali 4 kan? Ini kan senilai kan? Kalau semakin lama berarti kan barangnya juga semakin banyak yang diproduksi. Ini karena dikali 4 berarti barangnya juga dikalikan dengan 4. Kita dapatkan dalam 60 menit bisa memproduksi 60 barang. Mesinnya di sini tetap dengan 5 mesin. Gitu ya. Ini cuma nalar biasa ya. Kemudian tujuan kita ke 168 barang. Kalau dari 60 ke 168 kan agak susah ya. Ini emang harus jeli lihat hubungan angkanya. Oke. Di sini saya ubah dulu ke sini. Kalau barangnya yang diproduksi sebanyak 12. Jadi kita bagi 5 dulu. Oke. Waktunya tetap 60 menit. Berarti kan kalau barangnya berkurang, mesinnya yang dibutuhkan kan juga semakin sedikit kan? Gitu ya. Jadi antara mesin sama barang ini juga senilai. Jadi kalau barangnya semakin sedikit, berarti butuh mesin juga semakin sedikit. Barangnya di sini dibagi dengan 5, berarti mesinnya juga kebutuhannya dibagi dengan 5. Oke. Jadi 60 barang menjadi 12 barang, 5 mesin menjadi 1 mesin. 12 barang diproduksi oleh 1 mesin dalam waktu 60 menit. Oke, gitu ya. Sekarang gini, tujuan kita kan tadi ke 168 barang kan? Jadi dari 12 barang supaya menjadi 168 barang itu kita kali dengan 14. Oke. Jadi dalam waktu 60 menit 168 barang berarti sedang kali 14 kan? Nah, karena di sini mesin sama barang tadi
tetap senilai kan, perbandingan senilai. Berarti kalau mesinnya bertambah, barangnya bertambah, butuh mesin juga lebih banyak. Ini kan dikali 14, berarti ini juga butuh dikali 14. 168 barang butuh 14 mesin. Gitu kan? Ini kalikan 14, ini juga kali 14 karena perbandingannya di sini senilai. Jadi kesimpulannya dalam waktu 60 menit menghasilkan 168 barang butuh mesin sebanyak 14. Yang ditangkan di sini tambahannya. Oke, tambahannya ya, bukan ini ya. Tadi kan mesinnya 5 kan? Berarti supaya menjadi 14 kita butuh tambahan 9 mesin. Nah, berarti jawaban yang benar yang opsi yang B. Soal nomor 5, Pak Fahri memiliki 6 buku soal Olimpiade Matematika yang berada tersusun rapi di rak buku. Ada 2 buku berbahasa Romania, 2 buku berbahasa Inggris, dan 2 buku berbahasa Spanyol. Yang ditanyakan di sini, berapa banyak cara untuk menyusun ulang 6 buku tersebut di rak buku sehingga buku berbahasa Spanyol bersebelahan. Oke, kita bahas ya ini ya. Pertama gini, ini intinya ada sebanyak 6 buku ya. 2 buku Romania, 2 buku bahasa Inggris, dan 2 buku bahasa Spanyol. Saya tulis gini, 2 buku Romania berarti R1 sama R2. 2 buku bahasa Inggris berarti I1 sama I2. 2 buku Spanyol berarti S1 sama S2. Jadi banyak bukunya ada 6 ini. Oke, gitu ya. Terus nanti intinya gini, ini kita bolak-balik ya, susunannya kita bolak-balik, tapi syaratnya gini, ada syaratnya. Syaratnya ini. Syaratnya buku bahasa Spanyol harus bersebelahan. Berarti ini dua ini nggak boleh dipisah, gitu kan? Kalau nggak boleh dipisah, berarti ini kita anggap sebagai satu bagian dulu, gitu kan? Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 unsur. Kita anggap ada 5 unsur. Oke, berarti kita bolak-balik 5 unsur dengan cara 5 faktorial. Ini harus lancar semua kayak gini ya. 5 unsur dibolak-balik berarti banyak variasinya, ada 5 faktorial. Nah, kemudian di dalam sini buku Spanyol kan bisa juga nanti posisinya dibalik kan. Bisa S1, S2, bisa juga S2, S1. Nah, berarti di sini juga bisa kita bolak-balik ada 2 faktorial cara karena ada 2 unsur di sini. Gitu kan? Berarti total variasinya di sini kita nyusun 5 unsur berarti 5 faktorial dan nyusun buku Spanyol 2 faktorial. Ini kaidahnya digabung. Kita gabung ini dan ini berarti aturannya dikali. Oke, 5 faktorial kan 120, 2 faktorial itu 2. Berarti hasilnya sama dengan 240. Jadi kesimpulannya ada 240 variasi cara menyusun buku tersebut di rak. Oke, gitu ya. Jadi jawabannya yang E. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6, bilangan berikut ini yang merupakan faktor dari 1110 ada sebanyak berapa bilangan? Oke, ini opsi bilangannya ya, 3, 12, 15, 37, 39, 45, 55, sama 74. Intinya dari bilangan-bilangan ini yang merupakan faktor dari ini yang mana itu? Ya, kita bahas ini ya. Ya, pertama gini. Dari angka 1110 bisa kita jabarkan dulu menjadi 111 dikalikan dengan 10. Oke. Kemudian kita pecah lagi. 111 itu kan sama aja 3 kali 37 ya. Kemudian 10 itu 2 dikali 5. Nah, dari ini kan nggak ada yang bisa dibagi kan. 3 itu udah prima paling kecil. 37 juga prima. 2 juga prima. 5 juga prima. Berarti di sini nggak bisa kita pecah lagi. Oke, berarti kan kalau faktor itu kan ya angkanya nanti perkalian dari ini ya. Nah, di sini kan 3. 3 itu kan berarti juga faktornya dari ini. Berarti kan 3 benar. Oke. 12. 12 kan nggak bisa kita susun dari perkalian ini kan. Berarti 12 bukan faktornya. 15. 15 bisa kita susun dari 3 sama 5. 3 kali 5. Nah, berarti 15 juga faktor dari 1110. Yang berikutnya 37. Nah, ini jelas ada. Nah, berarti 37 juga faktor. 39, nah ini kan nggak bisa kita susun dari sini kan. Nah, berarti ini bukan faktor. 45, nah ini juga tidak bisa. Nggak bisa jadi 45 di sini. 55, 55 juga nggak bisa. Oke. Terakhir 74. Nah, 74 bisa kita susun dari 37 dikalikan dengan 2. Berarti 74 juga faktor. Oke, jadi dari bilangan-bilangan ini, yang faktor dari 1110 ada 4 bilangan. Jadi jawaban yang benar yang B, ada 4 bilangan. Oke, lanjut ya. Lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7. Nala mengikuti 5 ujian berbeda dan rata-rata 4 nilai pertamanya adalah 75. Setelah nilai ulangan kelima ikut dihitung,
rata-ratanya menjadi 12 lebih besar dari nilai ke-5 tersebut. Yang ditanyakan nanti rata-rata 5 nilai ujian Nala adalah berapa? Di sini opsi jawabannya 60, 66, 72, 74, sama 78. Oke, ini masalah rata-rata gabungan. Yuk kita bahas. Pertama keterangannya di sini ini ya, ada 5 ujian yang 4 nilai pertamanya adalah 75 rata-ratanya. Jadi kalau kita bikin rata, oke, kalau kita bikin rata, keempat nilainya itu adalah 75. Berarti 75, 75, 75, 75 itu. Oke, rata-ratanya ada 75. Kalau kita bikin rata, keempat-empatnya nilainya 75. Jelas ya itu ya. Kemudian tadi kan ujiannya ada 5 kali kan, ini baru 4 kali. Nah, di sini misalkan ujian kelima, saya misalkan nilainya P gitu. Oke, nah setelah nilai ujian kelima dihitung, setelah ini dihitung, ternyata rata-ratanya menjadi 12 lebih besar dari nilai kelima. Oke, berarti ini rata-ratanya adalah 12 lebih besar dari nilai kelima. Rata-ratanya adalah P ditambah 12. Oke, 12 lebih besar dari P, berarti P plus 12. Jelas ya? Nanti ditanyakan intinya rata-rata nilai ini. Rata-rata ini nilainya berapa? Berarti kita harus tahu nilainya P. Gitu ya. Yuk kita proses dari sini. Kita proses dari rata-rata sama dengan P plus 12. Oke, ada 5 bilangan 75, 75, 75, 75P. Ini berarti kalau kita hitung manual rata-ratanya, berarti kan ini dijumlahkan dibagi dengan 5 ya. Oke, berarti kita dapatkan perhitungan rata-ratanya ini kita jumlahkan 300 ditambah dengan P dibagi dengan 5. Ternyata nilainya sama dengan P plus 12 gitu. Tinggal kalikan silang, ini kalikan ke sana, berarti yang kiri masih 300 plus P, yang kanan jadinya 5P plus 60. Nah, ini kan dengan mudah kita dapatkan nilai P-nya kan. Ini pindah kanan, ini pindah kiri itu. Berarti yang kiri jadi 240 sama dengan 4P. P-nya sama dengan 60. Oke, tadi yang ditanyakan bukan nilai P-nya ya, tapi rata-rata 5 nilai ulangan itu. Berarti kalau P-nya udah ketemu, yang dicari rata-ratanya ini, berarti kita sama aja nyari ini kan. P-nya 60, berarti rata-ratanya 60 tambah 12. Berarti rata-ratanya sama dengan 72. Oke, berarti opsi jawaban yang benar yang opsi yang C, 72. Oke, lanjut. Langsung ke nomor 8. Nomor 8. Nala ingin mewarnai setiap lingkaran berikut dengan sebuah warna. Kemudian setiap lingkaran yang terhubung oleh garis akan diwarnai dengan warna berbeda. Yang ditanyakan nanti minimal Nala butuh berapa warna untuk mewarnai ini. Yuk kita bahas ya. Ini saya potong dulu di sini ya gambarnya ya. Nanti intinya gini, lingkaran-lingkaran ini akan kita warnai dengan warna-warna dengan aturan gini. Kalau lingkarannya dihubungkan oleh garis, berarti warnanya nggak boleh sama. Berarti ini sama ini warnanya harus berbeda. Ini sama sini warnanya harus berbeda. Ini warna sini semuanya harus berbeda gitu. Oke, yang lain nanti juga gitu. Ya, jadi gini, pertama misalkan ini saya warnai dengan warna A. Berarti ini nggak boleh A, ini juga nggak boleh A, ini nggak boleh A, ini juga nggak boleh dengan A gitu. Gitu ya. Misalkan yang ini saya warnai dengan warna selain A, misalkan warna B gitu ya. Saya misalkan warna B. Terus karena di sini yang dibutuhkan warna seminimal mungkin kan. Nah, berarti ini saya warnai juga dengan warna B, biar nanti warnanya minimal. Nggak warna yang lain ya, kita gunakan warna yang sudah ada. Berarti kalau ini A, ini B, kita ini gunakan warna B. Terus gini, warna yang sini ya, ini kan berarti warnanya nggak boleh juga dengan B kan? Nggak boleh B, berarti juga nggak boleh dengan A, karena dihubungkan dengan garis. Saya misalkan di sini dengan warna C, gitu. Kemudian warna di sini, berarti warna di sini itu nggak boleh warna A, nggak boleh warna B, juga nggak boleh warna C. Berarti warna selain A, B, sama C. Misalkan kita simpulkan dengan warna D di sini. Ini kan beda dari A, B, sama C kan? Nah, tinggal satu lagi. Yang di sini berarti warnanya nggak boleh B, warnanya juga nggak boleh D. Nah, berarti warnanya kan supaya seminimal mungkin kita gunakan warna yang sudah ada antara warna A atau warna C. Karena ini nggak dihubungkan ke sini sama ke sini. Gitu kan? Berarti bisa warna A atau warna C. Nah, jadi kesimpulannya di sini warna minimal yang dibutuhkan oleh Nala ada sebanyak A, B, C, D. Ada sebanyak 4 warna minimal yang digunakan oleh Nala. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Jelas ya? Ini cuma nalar biasa ya.
Ya, lanjut ke nomor 9. Nomor 9, suku ketiga dan keenam dari barisan geometri berturut-turut adalah 6 dan 162. Yang ditanyakan suku pertama barisan tersebut adalah berapa? Ini opsi jawabannya 3, 3/2, 2/3, 1/3, sama 1. Ya, ini tentang barisan geometri. Ini soal biasa ini. Kita bahas ya ini ya. Gini, yang diketahui di sini ada suku ketiga sama suku keenam. Kalau kita urutkan dulu ya. Suku pertama, suku kedua, ketiga, keempat, kelima, sama keenam. Ini ada 6 suku. Suku ketiganya adalah 6. Berarti di sini nilainya 6. Suku keenamnya adalah 162. Ini 162. Ini karena barisan geometri, berarti kan ke kanan kan dikalikan dengan rasio ya. Berarti dari sini ke sini itu kan dikalikan rasio, kalikan rasio, kalikan rasio. 3 kali kan? Berarti 162 itu 6 kali rasionya ada 3. Berarti R pangkat 3. 6 kali R kali R kali R. Berarti 6R pangkat 3. Nilainya sama dengan 162. Nah, ini kalau kita bagi ya, R pangkat 3 berarti 162 dibagi dengan 6, hasilnya sama dengan 27. Dengan mudah kita dapatkan nilai R-nya sama dengan 3. Rasionya 3. Yang ditanyakan suku pertama, karena rasio itu kan pengali kan, berarti kan dari sini ke sini kan kali 3 itu. Berarti kalau kita balik, karena rasionya 3 berarti ke sana dibagi dengan 3. Berarti kalau kita urutkan ya, ini 6, ke sana bagi 3 jadinya 2. Ke sana juga dibagi dengan 3, berarti 2/3. Yang ditanyakan suku pertama ya, berarti suku pertamanya sama dengan 2/3. Jawaban yang benar yang opsi yang C. Satu lagi ke nomor 10. Di video ini kita cukup 10 nomor dulu ya. Nanti yang nomor berikutnya di video yang lain. Nomor 10. Pada gambar berikut, sudut BEG sama dengan 2 kali sudut DGF. Yang ditanyakan berapakah besar sudut DGE? Opsi jawabannya 106 derajat, 116 derajat, 118 derajat, 124 derajat, dan 126 derajat. Jadi ada gambar ini. Terus sudah ada keterangan ini sudutnya 116 derajat. Yuk kita bahas. Pertama gini, ini saya copy paste dulu gambarnya di sini. Yuk, ada ini sudutnya 116 derajat ya. Ini karena garis lurus berarti sudutnya kan 180 derajat. Nah, berarti kan ini sisanya dari 180 kan? 180 dikurangi 116 berarti ketemu 64 derajat. Pertama gitu ya. Terus ada keterangan sudut BEG ini 2 kalinya DGF, 2 kalinya DGF ini. Berarti ini 2 kalinya ini. Nah, kalau ini saya misalkan dengan sudut P gitu sudutnya, berarti ini kan 2 kalinya kan? Berarti 2P. Sudut BEG 2 kalinya DGF. Kalau ini P, ini 2P gitu. Nah, terus ini sama ini namanya sudut bertolak belakang ya. Berarti kalau ini P, ini juga nilainya sudutnya P juga. Jelas ya itu ya. Nah, terus yang sini saya misalkan huruf yang lain. Ini misalkan Q gitu. Coba perhatikan segitiga CGE atau CEG ini. Ini segitiga berarti jumlah sudutnya 180 derajat. Berarti kalau 64 derajat ditambah dengan P ditambah dengan Q hasilnya sama dengan 180 derajat. Jelas ya itu ya. Nah, kemudian gini. Sudut Q itu kan pelurus dari sini kan? Pelurus dari 2P kan? Berarti sudut Q itu 180 derajat dikurangi dengan 2P. Berarti Q-nya ini kita ubah dengan 180 derajat dikurangi dengan 2P. Jelas itu ya? Ini jumlahnya 180 derajat. Berarti Q itu 180 derajat dikurangi dengan 2P. Nah, ini kalau kita hitung-hitung lagi ya, 180 derajatnya hilang, tinggal 6P, terus kok 6P? 64, terus ini P dikurangi 2P, jadinya min P. 64 min P, yang kanan sama dengan 0. Nah, kita dapatkan nilai P-nya sama dengan 64 derajat. Yang ditanyakan di sini apa? Sudut DGE. DGE kan yang ini kan? Ini kan juga sudut lurus kan? Kalau P-nya 64 derajat, berarti sudut ini kan berarti 180 dikurangi dengan P atau 180 dikurangi dengan 64 derajat. Hasilnya 116 derajat. Berarti opsi jawaban yang benar yang opsi yang B. Gitu ya. Ini udah selesai 10 soal kita bahas soal semifinal KMR 21 kemarin.
Nanti soal nomor berikutnya kita bahas di video-video yang lain. Oke, sampai sini dulu, semoga bisa dipahami. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa diulang-ulang lagi videonya ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.